Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nirwana dari kelompok 1 kelas Ilmu Ekonomi B angkatan 2017. Sesuai dengan tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi, maka di sini saya akan membahas mengenai sejarah ekonomi pada era Yunani. Pemikiran ekonomi selalu berkembang dari masa ke masa. Perlu kita ketahui bahwa persoalan ekonomi sama halnya dengan keberadaan manusia itu sendiri, sehingga manusia disebut sebagai Homo economos, yang berarti manusia sebagai makhluk ekonomi. Akan tetapi, bukti-bukti konkret paling awal yang dapat ditelusuri tentang ekonomi ke belakang hanya sampai pada masa Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno, pembahasan tentang ekonomi masih merupakan bagian dari filsafat, khususnya filsafat moral. Pemikiran ekonomi didasarkan pada rasa keadilan, kelayakan, dan kepatuhan yang perlu diperhatikan dalam rangka pencapaian masyarakat yang adil dan makmur. Di dalam sejarah ekonomi di era Yunani kuno terdapat 3 tokoh pemikir ekonomi. Yang pertama, Plato. Plato ini merupakan orang yang mengecam hedonisme, kekayaan, dan kemewahan. Menurut Plato, agar setiap orang hidup sejahtera secara merata, manusia perlu mengendalikan nafsu serakahnya untuk memenuhi keinginan yang melebihi kewajaran. Kemudian Plato mengungkapkan bahwa kemajuan suatu negara tergantung pada pembagian kerja atau division of labor yang timbul secara ilmiah pada masyarakat. Pandangan ini mirip dengan ide teori division of labor oleh Adam Smith. Perbedaannya, Adam Smith lebih menekankan pada pertumbuhan output, sedangkan Plato untuk pembangunan kualitas manusia. Pemikiran Plato tentang pembagian kerja berawal dari asumsi bahwa manusia pada hakikatnya ingin memperoleh barang dan jasa yang sangat banyak, melebihi dari batas wajar, melebihi dari kebutuhan sewajarnya, sehingga menjadi kendala dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian teori Plato yang masih dianggap relevan dengan keadaan sekarang adalah pendapatnya tentang fungsi uang, di mana Plato menjelaskan bahwa uang selain sebagai alat tukar, uang juga berfungsi sebagai alat pengukur nilai. Dan alat untuk menimbun kekayaan. Di samping itu, Plato berpendapat bahwa uang bersifat yang tidak dapat diperanakan melalui bunga. Dalam buku Republika menunjukkan bahwa pada masa Yunani kuno sudah terdapat teori dan pemikiran tentang uang, bunga, jasa, dan tenaga kerja manusia dari perbudakan dan perdagangan. Tokoh yang kedua yaitu Aristoteles. Aristoteles ini merupakan salah satu murid dari Plato yang juga merupakan orang yang pertama meletakkan pemikiran dasar tentang teori harga dan nilai. Kontribusi Aristoteles yang paling besar terhadap ilmu ekonomi ialah pemikiran tentang pertumbuhan barang dan bagaimana kegunaan uang dalam pertukaran barang tersebut. Lebih menarik lagi bahwa Aristoteles mengecam kegiatan produksi untuk memenuhi keinginan manusia yang tanpa batas, dan hal itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak alami. Sejalan dengan Plato, Aristoteles juga mengemukakan dalam bukunya Politik bahwa secara alami manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan untuk mencapai tujuannya. Mulanya ada rumah tangga yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anggotanya. Selanjutnya rumah tangga membentuk desa, dan akhirnya sejumlah desa membentuk sebuah negara atau kota. Tokoh yang ketiga yaitu Xenophon, di mana Xenophon ini adalah salah satu pemikir pada era Yunani kuno. Karya utama Xenophon adalah On the Means of Improving the Revenue of the State Athens, di mana yang berarti bahwa negara ini yang mempunyai
beberapa kelebihan dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan pendapatan negara, yaitu dengan memprioritaskan pengembangan sektor kepariwisataan. Kemudian, Xenophon merupakan filsuf Yunani yang memperkenalkan istilah ekonomi yang berasal dari penggabungan dua suku kata, yaitu oikos dan nomos, yang berarti pengaturan dan penggabungan rumah tangga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.